X aksen, Y aksen sama dengan matriksnya kita tulis. This is my vlog. Bilangan, aljabar, geometri, trigonometri, statistika dan peluang, logika, kalkulus. Welcome to my channel, Uswa Hasyanto. Transformasi geometri oleh matriks. Nah, titik A, X, Y ditransformasi, ini adalah simbol transformasi oleh matriks. Di sini matriks yang sering keluar adalah matriks ordo 2x2. Titik A, X, Y ditransformasi oleh matriks T, A, B, C, D, maka akan menghasilkan bayangannya adalah A aksen, X aksen, Y aksen. X aksen, Y aksen diperoleh dari perkalian dari matriks ini dikalikan titik awalnya. Nah, untuk lebih jelas kita masuk ke contoh soalnya. Contoh, saya mau contoh satu dulu. Misalkan titik A 5,-4 ditransformasi oleh matriks T. Matriksnya adalah 1, 4, 3, -2. Maka tentukan bayangannya. Nah, maka untuk menyelesaikan soal ini tinggal gini toh. Berarti X aksen, Y aksen sama dengan matriksnya kita tulis 1, 4, 3, -2, kemudian dikalikan dengan titiknya yaitu 5, -4. Udah dikalikan barkol seperti biasa, berarti sini diperoleh X aksen, Y aksen sama dengan 1 kali 5 ditambah 4 kali -4. Kemudian 3 kali 5 ditambah -2 kali -4. Udah, berarti ini selesai. Ini penulisan matriks. Kalau mau kurung kayak gini semua, kurung siku semua ya. Serah, yang penting kurung matriks. Saya ubah ke kurung siku. Berarti ini X aksen, Y aksen sama dengan berarti 5 dikurangi 16 berarti -9, 15 ditambah 8, 23. Selesai. Jadi diperoleh A aksennya adalah -9,23. Udah seperti ini aja kalau ada transformasi geometri oleh matriks. Selanjutnya dibalik sekarang. Selanjutnya bagaimana kalau ada titik A, X, Y ditransformasi oleh matriks menghasilkan A aksen, tapi di sini contoh soalnya A aksennya diketahui atau bayangannya diketahui tapi titik asalnya tidak diketahui. Nah, maka kan rumusnya seperti ini. Kalau transformasi oleh matriks X aksen, Y aksen sama dengan matriksnya dikali titik XY. Maka kalau mencari XY, titik XY nya diperoleh dari matriksnya di inverse dikali X aksen, Y aksen. Ini sama aja kalau kita menggunakan yang materi matriks dulu pernah diajarkan, yaitu AX sama dengan B. Ini A, ini X, ini B. Berarti X nya adalah A inverse kali B. Jadi ini A, ini X, ini B. Maka kalau mau mencari X, A inverse dikali B. Jadi menggunakan rumus yang itu. Ya, ingat-ingat kalau ada pertanyaan transformasi matriks, bayangannya diketahui, yang ditanyakan adalah titik asal, maka menggunakan rumus ini. Rumus ini juga digunakan untuk mencari bayangan garis atau kurva. Pasti menggunakan ini. Kita masuk ke contoh yang kedua. Titik A ditransformasi oleh matriks T menghasilkan A aksen. Tentukan koordinat titik A. Nah, ini yang ditanya titik asal. Maka kalau yang ditanya titik asal, XY sama dengan matriksnya kita inverse 1, -3, 2, -5 kita inverse, kemudian dikali titik X aksen, Y aksennya, jadi 3, 1. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita hitung, berarti XY sama dengan ini kita inverse, berarti 1/1 kali -5 berarti -5 dikurangi -3 kali 2 berarti -6. Kemudian matriksnya kita balik angka ini, berarti di sini -5, di sini 1, ini kali min berarti ini -2, ini 3. Kemudian dikalikan 3, 1. Udah tinggal kita hitung biasa, -5 ditambah 6 berarti 1/1, berarti tinggal mengalikan ini, -5 kali 3
ditambah 3 kali 1 min 2 kali 3 ditambah 1 kali 1. Udah, berarti tinggal kita hitung, maka diperoleh titik XY nya adalah 1 per 1 tetap 1, jadi nggak ngaruh. Berarti hasilnya min 15 min 5 kali 3 min 15 ditambah 3 berarti min 12, min 6 ditambah 1 berarti min 5. Nah, jadi diperoleh titik A nya adalah min 12, min 5. Nah, jadi seperti ini kalau ada pertanyaan titik bayangannya diketahui, transformasinya diketahui, tapi titik asal ditanyakan, maka mengerjakannya seperti ini. Kita masuk ke contoh yang ketiga. Contoh ketiga, tentukan bayangan garis 3x ditambah 2y dikurangi 5 sama dengan 0 setelah ditransformasi oleh T 3, 1, 2, 1. Nah, kalau ada bayangan garis yang ditanyakan, maka langkah pertama kita misalkan ada titik A, X, Y pada garis tersebut, yaitu pada garis 3x plus 2y min 5 sama dengan 0. Kemudian kita tulis dulu rumusnya. Berarti kalau ada titik A, X, Y ditransformasi oleh matriks 3, 1, 2, 1, maka akan diperoleh A aksen, yaitu X aksen, Y aksen. Nah, X aksen, Y aksen sama dengan matriksnya kita tulis dikali titik asalnya, yaitu XY, ya, rumusnya ini. Nah, tetapi kalau yang ditanyakan bayangan garis, kita buat XY sama dengan, maka kalau XY sama dengan tinggal ini 3, 1, 2, 1 kita inverse dikali X aksen, Y aksen. Itu kalau yang ditanyakan bayangan garis, jadi pasti dibuat XY sama dengan, jadi ini tinggal di inverse dikali X aksen, Y aksen. Udah, kita lanjutkan ini, jadi kita melanjutkan ini, berarti XY sama dengan ini kita inverse, berarti 1 per 3 kali 1 dikurangi 1 kali 2, kemudian matriksnya 1, 3, posisinya kita balik, 2 sama 1 kali min gini nggih. Kemudian dikali X aksen, Y aksen. Berarti ini diperoleh XY sama dengan 3 dikurangi 2 berarti 1. Berarti ini 1 per 1. Kemudian ini kita kalikan 1 kali X aksen berarti X aksen. Min 1 dikali Y aksen berarti min Y aksen. Min 2 kali X aksen berarti min 2 X aksen ditambah 3 kali Y aksen. Berarti ditambah 3 Y aksen. Nah, jadi berarti ini bisa kita buat kesimpulan, X nya berarti X aksen min Y aksen, Y nya berarti min 2 X aksen ditambah 3 Y aksen. Ini belum selesai, kita masukkan ke bayangan garisnya, karena yang ditanya garis ini. Jadi kita tulis garisnya, yaitu 3x ditambah 2y min 5 sama dengan 0. Kemudian x nya kita substitusikan ini, jadi 3 kali x aksen min y aksen ditambah 2 kali y nya kita ganti ini, berarti min 2x aksen ditambah 3y aksen dikurangi 5 sama dengan 0. Berarti tinggal kita kalikan, berarti 3x aksen min 3y aksen dikurangi 4x aksen ditambah 6y aksen kemudian dikurangi 5. Udah, tinggal kita hitung seperti biasa, ini dengan ini berarti min x aksen min 3y aksen ditambah 6y aksen berarti ditambah 3y aksen dikurangi 5 sama dengan 0. Udah, tidak bisa dihitung. Jadi bayangan garisnya adalah aksen-aksennya kita buang sehingga diperoleh min x ditambah 3y min 5 sama dengan 0. Selesai. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi kalau ada bayangan garis menggunakan rumus ini, jadi cari inverse-nya. Nah, gitu, seperti itu. Nah, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.